dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Khairaswati. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu, tolong diperiksa terlebih dahulu apakah di bawah meja, di bawah kursinya apakah masih ada sampah. Kalau ada, tolong dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan oleh sekolah. Apakah masih ada sampah? Tidak ada, Bu. Baiklah, ketika ruangan bersih, maka kita ketika belajar akan nyaman dan terhindar dari penyakit. Baiklah, sekarang ibu akan absensi kalian terlebih dahulu. Nisa Kaisara, Hadir, Bu. Khairaswati, Hadir, Bu. Sarmina Dewi, Hadir, Bu. Dinita Alia. Hadir. Baiklah, semuanya berhadir di pembelajaran kita hari ini kan? Ada yang tidak hadir? Apakah ada yang hadir? Ada yang isi? Fajri kenapa tidak hadir sekolah hari ini? Izin, Bu. Izin. Dia healing kayaknya. Healing. Kalau belum libur sekolah ada healingnya. Baiklah, di sini ibu telah membawakan sebuah buku. Ada yang tahu ini buku apa? Dongeng. Buku cerita. Cerita. Ya, betul sekali. Jadi ini adalah buku cerita. Jadi buku cerita ini berjudul tentang Timun Mas. Ya, apakah anak-anak ibu pernah membaca cerita Timun Mas? Pernah, Bu. Iya, pandai sekali anak-anak ibu. Pasti di rumah anak-anak ibu sering membaca kan? Insyaallah, Bu. Ya, selanjutnya di sini ibu telah membawakan dua gambar. Yang pertama yaitu, coba dilihat gambarnya. Tolong anak-anak perhatikan. Jadi, coba anak-anak, coba Amy Safitri, apa tujuan dari gambar yang telah ibu bawakan ini? Tolong menolong, Bu, ya. Karena dia ini menolong kakek-kakeknya berjalan. Ya, betul sekali. Jadi gambar ini adalah menceritakan seorang anak yang membantu seorang kakek untuk menyeberang jalan. Jadi anak-anak kalau ketika sekolah melihat seorang kakek atau nenek yang sedang menyeberang jalan, Kakek nenek, Bu. Hah? Kayak kakek nenek kalau kita tahu boleh. Boleh, Bu. Oh, boleh. Enggak, soalnya kakek nenek, apakah harus kakek nenek aja atau boleh yang lainnya? Gitu. Enggak juga. Jadi kalau kan yang lebih tua kayak kakek nenek kan kayak udah matanya udah kayak rabun gitu kan. Jadi ketika menyeberang jalan, anak-anak tolong dinyeberangkan sebentar ya. Jadi selanjutnya ada gambar yang kedua. Jadi gambar yang kedua ini yang pertama di sini ya, gambar yang kedua ini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Suatu sana gambar yang pertama ini Menceritakan tentang seorang murid yang mengunjungi kawannya, murid atau siswa yang mengunjungi temannya yang sakit. Iya, betul sekali. Jadi gambar yang pertama ini yaitu siswa-siswi yang sedang menjenguk kawannya yang sedang sakit. Jadi ketika ada kawan kita yang sakit, maka anak-anak tolong dijenguk dan mendoakannya supaya kawan kita tersebut bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Jadi coba Ibu Santri lihat gambar yang kedua ini menceritakan tentang. Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Jadi gambar yang kedua ini adalah ada 2 orang siswa yang sedang mengamati tumbuhan dan hewan. Wilda, coba dilihat gambar yang ketiga ini. Lagi belajar ya, Pak? Belajar. Oh, sudah buku lantas. Ya, betul sekali. Jadi gambar yang ketiga ini yaitu 2 orang siswi yang sedang memasukkan buku ke dalam tas. Baiklah, apakah anak-anak ibu pernah membacakan cerita? Pernah, Bu. Senang nggak anak-anak ketika membaca cerita? Senang. Di kampung anak-anak ibu apa cerita yang paling terkenal? Ada, Bu. Cerita rakyat di kampung kalian masing-masing. Ada, Bu. Sejarah kampung. Sejarahnya boleh juga apa? Malin Kundang, Bu. Malin Kundang Karaiswati apa di kampungnya? Ahmad. Tentang tapak tuan, Bu. Iya. Terima kasih kepada anak-anak ibu. Baiklah. Sekarang ibu akan membagikan
sebelah sini kelompok pertama dan sebelah sana kelompok yang kedua. Di sini Ibu telah menyiapkan cerita, jadi setiap perwakilan kelompok membaca ceritanya. Ini kelompok pertama. Ibu nanti baca ceritanya Anak-anak yang baca. oh Ini kelompok kedua. Coba sini dibaca. Jadi kelompok yang pertama tolong dibaca ceritanya. baca Ini dia. oh ya Ini aja. ya enggak satu bisa. Setengah aja ya. Oh ya, Raja Purnawarman, Panji Segala Raja judulnya. Didengar ya kawan-kawan. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 365 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Sorry ya. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Kalau disambung kelompok yang kedua, Nah, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. baik, terima kasih. Sekarang kita akan menonton sebuah video yaitu tentang peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Baik, Bu. Sejak zaman dulu, Indonesia atau Nusantara terkenal sebagai daerah yang kaya dan terkenal. Sehingga tidak heran jika kawasan Nusantara ini menjadi jalan perdagangan sejak zaman dahulu. Para pedagang dari luar negeri banyak yang berdatangan ke Nusantara. Dan ternyata selain berdagang, mereka juga menyiarkan agama yang mereka bawa, di antaranya Buddha dan Islam. Baiklah anak-anak, setelah kita menonton video tentang tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Setelah anak-anak menonton videonya, ada yang ingin menceritakan kembali apa yang telah di video tersebut tampilkan tadi? Ada yang Mereka selain apa ke Nusantara itu menyebarkan agama juga, terus juga yaitu agama Buddha tadi ya, Buddha sama Islam. ya. Nah, kemudian mereka juga melakukan perdagangan. Mungkin ada juga yang melakukan ekspedisi kayak perluasan wilayah, tapi tadi mungkin belum dijelaskan apa. Jadi, di dalam video tersebut menceritakan tentang kerajaan Islam, Buddha, dan Hindu. Jadi kerajaan Hindu itu seperti kerajaan Kutai, dan kerajaan Buddha itu seperti kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Islam itu yang ada di Indonesia seperti kerajaan Demak yang ada di Pulau Jawa, dan kerajaan Sultan Iskandar Muda yang ada di Indonesia, yang ada di Aceh. Baiklah, setelah mengamati video yang telah Ibu tampilkan, sekarang anak-anak mengerjakan LKPD tentang cerita Raja Purnawarman. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini.
Yang pertama yaitu anak-anak di sebelah sini dituliskan nama kelompoknya. Siapa nama dari kelompoknya masing-masing? Baik, sudah mengerti kan? Apakah ada yang ingin bertanya lagi tentang pengerjaan LKPD-nya? Tidak ada? Berarti Ibu akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Apakah sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih anak-anak Ibu yang telah mengerjakan LKPD-nya dengan bersungguh-sungguh. Sekarang Ibu akan melakukan suatu percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Jadi, Ibu telah menyiapkan sebuah media pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Tolong anak-anak semua diperhatikan. Jadi sebelum Ibu melakukan percobaan dari media sifat-sifat cahaya, ada yang tahu apa dari sifat-sifat cahaya itu? Tembus pandang. Iya, betul sekali. Ada yang tahu lagi apa itu sifat-sifat cahaya? Tidak dapat dikontrolkan. Ya, betul sekali, merambat lurus, tidak dapat dipantulkan atau menembus cahaya bening. Jadi perwakilan kelompok tolong maju ke depan satu orang untuk mempraktikkan bagaimana cara melakukan sifat-sifat cahaya. Jadi sebelum maju, Ibu akan melakukan percobaannya. Jadi anak-anak perlu diperhatikan ya. Jadi tolong diperhatikan semuanya. Baiklah, ketika kita senterkan, apakah cahayanya tembus di dinding yang telah Ibu sediakan? Apakah cahaya tembus? Tembus, Bu. Tidak. Tembus? Itu di lubangnya, Bu. Kalau misalnya kita tutup, kan nggak tembus. Percobaannya memang di... Oh, merambat dulu. Iya. Apakah cahayanya tembus? Tembus. Jadi ini merupakan sifat-sifat cahaya, yaitu cahayanya merambat lurus ke depan. Jadi coba Wilda bisa data. Apakah cahayanya tembus ke dinding? Tembus? Tembus. Jadi ini merupakan sifat-sifat cahaya, yaitu sifat cahaya itu merambat lurus ke depan. Jadi tolong Amelie. Apakah cahayanya tembus ke dinding? Tidak. Nah, jadi ini merupakan bukan dari sifat-sifat cahaya karena ketika kita senterkan cahayanya tidak tembus ke dinding. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, setelah kita melakukan percobaan dari sifat-sifat cahaya, anak-anak Ibu tolong tuliskan sebuah laporan yang berisikan apa yang telah anak-anak amati ketika tadi melakukan percobaan. Anak-anak tolong dituliskan laporannya masing-masing dari setiap kelompok. Perwakilannya saja ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Baiklah. Kalau sudah siap, maka anak-anak Ibu terima kasih ya. Sekarang ada yang ingin menyimpulkan apa materi kita hari ini? Dari anak-anak Ibu ada yang ingin menyimpulkannya? Tidak, Bu. Berarti anak-anak Ibu sudah pandai semua ya? Baiklah, jadi kesimpulan. Kak, boleh bertanya? Boleh bertanya? Ya boleh. Untuk yang tembus pandang tadi belum kasih contoh, Bu. Saya masih bingung, Bu. Itu cahaya bisa menembus benda bening. Benda bening. Seperti kertas yang bening kayak kertas. Kertas ibu tuh bisa tuh ya. Ini nggak bisa, nah, Nggak karena bisa. ini bukan benda bening. Coba ibu tas buat selembar. Kadang bisa. Nggak bisa. Coba anak-anak lihat ya. Selembar aja, Bu. Itu kan udah beberapa lembar. Bisa selembar, bisa nggak? Tuh. Bisa. Apakah tembus ke dinding? Tidak. Nah, jadi ini bukan merupakan sifat cahaya. Cahaya. Nah, kalau seperti ini kan
Jadi sekarang ibu akan menyimpulkan kesimpulannya karena anak-anak ibu tidak ada yang menyimpulkannya. Tadi kita telah belajar tentang cerita Raja Gunawarman, cerita kerajaan Hindu dan Buddha dan Islam yang ada di Indonesia. Jadi kerajaan yang ada di Indonesia itu seperti kerajaan Hindu, Buddha, Cendresa, kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Demak, kerajaan Sultan Iskandar Muda dan kerajaan lainnya. Jadi ada pun sifat-sifat cahaya itu, sifat cahaya ialah dapat merapat lurus, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Baiklah, anak-anak ibu tolong dikumpulkan LKPD-nya. Dan laporannya juga dikumpulkan ya. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak ibu semua. Apakah anak-anak ibu happy belajar dengan ibu? Happy. Baiklah, sekarang ibu akan menyuruh anak-anak ibu melakukan suatu kegiatan refleksi. Ketika anak-anak ibu happy belajar dengan ibu, maka anak-anak ibu harus membuat emot. Kalau happy, buat emotnya senyum. Kalau tidak happy, buat emotnya sedih. Jadi tolong dituliskan di satu kertas, nanti kumpulkan kepada ibu ya. Baik, Bu. Jadi tolong dibuat dan dikumpulkan. Baik, Bu. Silakan dikumpulkan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nanti akan ibu baca satu-satu di rumah. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, terima kasih anak-anak ibu yang telah belajar dengan ibu hari ini. Semoga anak-anak happy dan ketika pulang sekolah anak-anak ibu harus berhati-hati. Ketika menyeberang jalan juga harus melihat kiri kanan, jangan terus menyeberang. Dan anak-anak ibu harus membantu setiap orang yang sedang kesusahan. Dan ketika belajar maka anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita yang kalian inginkan bisa tercapai. Selanjutnya pembelajaran minggu yang akan depan kita akan belajar tentang cita-citaku. Baiklah, lebih dan kurang ibu mohon maaf.